Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah subuh rahimakumullah, marilah kita senantiasa berusaha untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki daripada kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Apa-apa yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah. Untuk ditunaikan amanah tersebut sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah di dalam segala macam kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukannya. Karena walaupun kita punya potensi untuk melakukan kebaikan, akan tetapi ketika Allah tidak menghendaki kita untuk melakukan kebaikan tersebut, maka tidak mungkin kita bisa melakukannya. Bukan berarti Allah itu kejam atau zalim kepada kita, akan tetapi kita yang terkadang zalim kepada diri kita sendiri. Kita diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah, akan tetapi kita tidak memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah. Sehingga kebanyakan orang-orang yang tidak mau memanfaatkan apa yang mereka punya dalam kebaikan, mereka cenderung untuk memanfaatkannya di jalan yang lain. Itu seperti itu. Ya, ketika sehatnya misalnya, secara contoh yang mudah, orang tersebut tidak mau melaksanakan ketaatan kepada Allah, maka kebalikannya, maka kesehatannya, waktu sehatnya dia lakukan untuk apa? Ketidaktaatan kepada Allah atau perbuatan-perbuatan dosa. Ketika seseorang yang diberi ilmu misalnya tidak memanfaatkan ilmunya, mengajarkannya kepada yang lain, atau diberi kemampuan otak yang lebih untuk bisa memahami ilmu, dia tidak gunakan untuk memahami ilmu agama. Sehingga dipalingkan oleh Allah, dia bisa memahami ilmu-ilmu yang justru merugikan dirinya sendiri. Itu seperti itu konsekuensinya. Begitu juga dengan misalnya Allah memberikan kita harta. Kalau kita tidak membelanjakannya di jalan Allah, ya pasti akan dibelanjakan di jalan selain Allah. Gitu. Makanya jamaah rahimakumullah, kita coba berkaca kepada diri kita masing-masing. Apa yang bisa saya lakukan untuk bisa menjalankan atau menjalani kehidupan ini, berarti bagi diri sendiri, bagi keluarga, bagi agama, dan bagi lingkungan barangkali. Ya, agar supaya kita bisa memaksimalkan apa-apa yang ada pada diri kita untuk kebaikan masyarakat, untuk kebahagiaan agama dan sebagainya. Pada hakikatnya itu adalah untuk kebaikan diri sendiri. Sekali lagi, ya. Kalau
seluruh manusia mempunyai pemikiran seperti itu, insya Allah, ya, di dalam sebuah kehidupan bermasyarakat akan tertata sedemikian rupa sehingga semuanya berjalan baik sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Insan. Ya, kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-26. Ya, kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya ya di hari Jumat itu membaca surat Al-Insan di rakaat yang kedua dan surat Sajdah di rakaat yang pertama. Kita mencoba untuk memahami apa-apa yang ada di dalam kedua surat tersebut. Kok Rasulullah menganjurkan atau mencontohkan membaca surat tersebut. Ternyata pada awal-awal surat dari 1 sampai ke 23 ya, isinya sangat-sangat banyak terkait dengan peringatan-peringatan Allah kepada kita semuanya, bagaimana kita diciptakan oleh Allah di dunia ini dengan segala macam kelebihannya. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita jalan kebenaran dan jalan keburukan. Dan Allah memberi pilihan kepada kita untuk beriman ataupun kafir. Itu pilihan. Kita tidak dipaksa sama sekali untuk memeluk agama Islam. Kita tidak dipaksa untuk beribadah kepada Allah. Lah, sama sekali tidak. Itu semuanya pilihan bagi kita semuanya. Barang siapa suka silakan beriman, barang siapa suka kafir silakan kafir. Allah tidak membutuhkan apa-apa dari kita. Dan Allah sudah menjelaskan konsekuensi dari pilihan kehidupan kita. Yang kafir otomatis akan mendapatkan siksanya Allah, dan yang beriman akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemarin sudah kami sampaikan, Allah memberikan iming-iming berupa sorga yang demikian hebat penggambarannya sehingga susah untuk kita cerna dengan akal kita barangkali, karena terlalu hebat untuk digambarkan. Ya, kita bahkan mungkin tidak bisa menggambarkannya sama sekali, hanya sebatas kemampuan otak kita. Ya, ketika Allah menyampaikan bahwa di surga nanti keseluruhannya terbuat dari emas, kita tentu berpikir bagaimana mungkin ya umah itu kok digawe sekang emas. Itu duite sekang endi, tukange sapa, gimana betul? Itu seperti itu. Siapa yang membuat itu? Ini semuanya pemikiran kita manusia yang akalnya terbatas. Padahal innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ketika dia berkehendak akan sesuatu, dia cukup berkata kun, maka jadilah. Ya, mau menjadikan istana yang seperti apa, tinggal mengucapkan kun. Ya, cuma seperti itu semuanya jadi. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, Allah itu tidaklah seperti manusia. Allah itu tidak bodoh seperti manusia. Allah itu maha pintar. Sehingga apapun yang diciptakan oleh Allah itu pasti sesuai dengan hukum-hukum manusia. Ya, Allah tidaklah menciptakan langit, bumi dan seisinya dengan main-main. Semuanya diciptakan sesuai dengan standar. Ya, sudah sering kami sampaikan, matahari, bulan, bintang, semuanya berjalan di garisnya masing-masing. Ya, dalam waktu tertentu dan masa tertentu dan tempat tertentu. Masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri, diatur oleh Allah. Gitu. Lalu pada ayat yang ke-24 Allah sudah menyampaikan kepada kita
Melalui ayatnya fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafuran. Kemarin sudah kami sampaikan, saya ulang sedikit. Maka bersabarlah kalian terhadap hukum Allah. Karena memang hukum Allah ini sesuatu yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Makanya kita harus bersabar. Ya, contoh pagi hari ini, kalau kita tidak sabar, ya lebih memilih apa? Mujung. Mujung itu seperti itu daripada sholat subuh di masjid dilanjut dengan hal-hal seperti ini. Ya, kalau kita tidak sabar, makanya Allah sudah mewanti-wanti. Ketika kita mau menjalankan perintah Allah, mengaku sebagai hamba Allah, yang harus kita lakukan adalah as-sabrun jamil, ya, sabar, yang perkara yang harus kita utamakan. Semuanya harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Artinya istiqomah di dalam menjalankan kebaikan-kebaikan dan istiqomah untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Lalu Allah juga memberikan peringatan wala tuti' minhum athiman aw kafuran. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang banyak berdosa dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, orang-orang kafir. Lalu pada ayat yang ke-25 dan 26 Allah memberikan perintah kepada kita untuk menjalankan ibadah salat, baik itu salat 5 waktu maupun salat malam. Wadkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya, sebutlah nama Tuhanmu atau salatlah kalian pada waktu pagi dan sore hari dan petang hari. Dan juga minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawilan. Dan pada waktu malam bersujudlah kepadanya dan sucikanlah Allah pada malam yang panjang. Ini adalah perintah kita untuk melaksanakan salat pada waktu malam. Karena pada waktu malam memang akan lebih terasa khusyuk ketika kita mau mencoba bermunajat kepada Allah. Ya, kita bisa mengadukan apapun yang permasalahan yang kita miliki kepada Allah langsung. Ya, panjenengan ketika punya permasalahan silakan adukan kepada yang maha segalanya. Apapun permasalahan panjenengan adukan kepada Allah dengan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohon meminta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-27. Allah berfirman, "Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilata wa yadharuna wara'ahum yawman sakilan." Sesungguhnya mereka ini orang-orang kafir, mereka lebih mencintai, lebih menyukai al-'ajilah. Al-ngajilah itu kehidupan yang sekarang, ya, atau mencintai kehidupan dunia, ya, dan meninggalkan di belakang mereka yauman sakilan, ya, hari yang berat. Allah mengatakan yauman sakilan, ya, hari yang berat. Kebanyakan manusia mereka condong kepada kehidupan di dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu sungguh sangat-sangat lebih berat daripada kehidupan di dunia. Sengsarane wong nang dunia paling-paling ya bisa terbilang beberapa tahun, ya, paling akeh ya segitu, ya, yang umur 90 sampai 100 wis jarang, ya, paling-paling 80, 70, 60, 50, bahkan mungkin 40 sudah selesai, ya. Itu kehidupan yang sedemikian cepat,
ya, kenapa harus kita utamakan daripada kehidupan yang yauman sakilan, kehidupan yang sangat berat besok di akhirat nanti. Di akhirat kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, dalam surat As-Sajdah. Ya, sehari itu sama dengan 1000 tahun daripada ketika kita di dunia, gitu. Ya, ketika kita di dunia, satu hari di akhirat itu sama saja 1000 tahun di akhirat. Ya berarti kalau kita hidup 70 tahun misalnya atau 60 tahun, itu berapa kalau dikalikan dengan 1000 tahun ya berarti 60.000 tahun. Itu kan baru ini hari ya, yauman kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'udun, ya, sehari yang yang kadarnya adalah 1000 tahun sehari. Ya, padahal berapa hari kita berada di akhirat? Berhari-hari abadan, selama-lamanya, berarti beribu-ribu tahun. Itu seperti itu. Kenapa kita harus mengorbankan kehidupan kita yang kekal untuk kehidupan yang hanya sekitar 60-70 tahun? Ya, tanpa terasa. Bener, bagi yang sudah berumur 70 tahun, ujarku emot-emot si cilik wingi ya. Si kemutan dolan, si kemutan apa baik, ngerti-ngerti wis peot denggule pada wis mandan ora beres, bayakane saling lara, mripate tambah bureng. Gini apa nggih? Saya juga sudah mengalami sami mawon. Begitu. Itulah kehidupan di dunia. Semuanya ada ajalnya, semuanya ada batasnya. Itu ada batasnya. Ya, kita lama-lama yang dalam bahasa kedokteran namanya degeneratif. Degeneratif itu penurunan fungsi tubuh. Semuanya berangsur-angsur akan melemah dan melemah. Itu sampai akhirnya kita benar-benar sudah tidak punya daya lagi. Itu belum lagi yang oleh Allah qadarullah dimatikan dalam keadaan masih bergas juga sangat banyak. Itu seperti itu. Itulah kehidupan dunia. Ya, akan tapi mereka orang-orang kafir, mereka lebih menyukai kehidupan di dunia daripada kehidupan akhirat yang sangat berat. Dan kita diingatkan oleh Allah, jangan begitu. Jangan kita mengorbankan kehidupan akhirat hanya demi kehidupan di dunia. Kita lanjut ayat yang ke-28. Allah berfirman, "Nahnu khalaqnahum wa shaddadna ashrahum wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdilan." Ya, kami sudah menciptakan mereka dan kami menguatkan persendian tubuh mereka. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Allah menciptakan kita fi ahsani takwim. Manusia tersusun, kata Nabi SAW, sendinya ada berapa? 360 persendian. Nabi 1445 tahun yang lalu mengatakan bahwa tubuh manusia terdiri dari sekitar 360 sendi. Panjenengan saged ngitung sendinya ana pira? Ini sendi semuanya 360. Masing-masing ada bagian sedekahnya. Sedekah persendian itu adalah dengan berzikir. Setiap persendian itu ada bagian sedekahnya. Dan hari ini para ahli ilmu, orang-orang kafir, mereka menyatakan bahwa di tubuh manusia, persendian manusia ada sekitar 360. Ke Nabi Muhammad ngarang dia gitu nenggo di bane pas baen. Ngarang mboten Nabi Muhammad. Tidak,
dia diberitahu oleh zat yang menciptakan kita sehingga tahu detil apa-apa yang ada di dalam tubuh kita. Allah berfirman, nahnu khalaqnahum wa syaddadna asyrahum. Kami yang menciptakan mereka manusia dan kami menguatkan persendian tubuh mereka. Setiap detil daripada tubuh kita dikuatkan sedemikian rupa oleh Allah. Ya. Yang namanya persendian, yang namanya otot, yang namanya urat, yang namanya kulit, semuanya menyatu dalam sebuah kesatuan, ya. Untuk bisa menggerakkan jari ini saja, ya panjenengan kalau membutuhkan, kalau robot itu butuh listrik yang sangat banyak. Kalau jari ini harus digerakkan oleh mesin, ya, ini tidak cukup, ya, tidak cukup 100 watt seperti yang kita punya di rumah, tidak cukup. Yang butuh 2000-3000 watt untuk hanya menggerakkan, ya, jari ini, ya, itu luar biasa, ya, luar biasa. Ciptaan Allah sungguh sangat luar biasa. Belum lagi yang namanya penglihatan mata, ini bagiannya sangat-sangat rumit, ya, sangat-sangat rumit. Belum lagi otak kita, ya, yang bisa menyimpan memori sangat-sangat luar biasa. Ya, beribu-ribu, satuannya sekarang kan gigabyte, ya, kalau masih itu mungkin ngerti. Hard disk, handphone ini hanya sekitar berapa giga. Ini kalau dimasukkan ke otak kita itu bisa menyimpan mungkin ribuan handphone bisa masuk. Yang memori, ingatan yang ada di handphone ini kalau dimasukkan ke dalam otak kita, ribuan handphone masuk. Itu, ya, ini kekuatan Allah. Bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dengan sangat-sangat sempurna. Itu seperti itu. Lalu kita lanjutkan, wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. Dan ketika kami menghendaki, kami akan ganti, ya, ganti dengan yang serupa dengan manusia. Allah itu sangat mudah untuk mengganti kita dengan generasi yang berikutnya, maksudnya. Kalau panjenengan, kalau kita semuanya, kalau umat manusia tetap ingkar kepada Allah, ya, kalaulah Allah mau, ya, kalaulah Allah menghendaki, itu semuanya akan diratakan dengan tanah dalam waktu 1 detik, lalu diganti dengan generasi yang lain. Wong secikadu cikole selumbir ditumpes dalam waktu sehari, sedetik, bisa saja, sangat mudah, lalu diganti dengan generasi yang lain. Itu, ini kekuasaan Allah itu seperti itu, ya. Allah punya kekuasaan yang luar biasa besar. Akan tetapi tentu tidak semena-mena Allah melakukan itu semuanya. Semuanya ada hukum sebab dan akibat yang Allah di dalam menciptakan itu semuanya berdasarkan hukum tersebut. Gitu. Berdasarkan aturan yang memang sudah dibuat oleh Allah sendiri. Gitu. Aturan-aturan Allah yang namanya ketentuan Allah itu yang akan terjadi kepada kita. Lalu Allah melanjutkan, inna hadhihi tadhkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabilan. Sesungguhnya ini Al-Qur'an ini adalah tadhkirah. Apa itu tadhkirah? Peringatan. Al-Qur'an ini adalah peringatan. Ya. Dalam Al-Baqarah Allah berfirman, kanan nasu ummatan wahidah. Sesungguhnya manusia itu umat yang satu. Faba'asallahu nabiyyina mubashshirina wa mundirin. Dan Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan. Itu. Sesungguhnya, ya,
Allah menurunkan kitab-kitab ini sebagai peringatan kepada kita bahwa bagi yang beriman akan mendapatkan pahala surga, bagi yang kafir akan mendapatkan atau akan dijebloskan oleh Allah, dihinakan oleh Allah ke dalam neraka. Itu sebenarnya sangat-sangat jelas kalau kita mau membaca Al-Quran, ya. Akan tetapi sekali lagi bukan kehendak kita, ya. Ada campur tangan ilahi. Siapa yang bisa mengambil petunjuk, siapa yang meninggalkan petunjuk itu dilemparkan ke belakang. Semuanya rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya ketika kita masih dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, kita harus sangat-sangat bersyukur. Ini tidak semua dipilih oleh Allah. Sudah barang tentu yang beriman dengan yang kafir akasing kafir. Ya, kita tidak Allah sendiri menyatakan wa in tuti aktsara man fil ardi la yudilluka an sabili. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di bumi, maka akan menyesatkan. Karena kebanyakan manusia di bumi orang kafir. Jadi ketika kita masih diberi hidayah oleh Allah, masih menjalankan kewajiban kepada Allah, masih tahu mana yang hak, mana yang benar, mana yang Quran, mana yang bukan Quran, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang benar, mana yang sesat, itu kita benar-benar harus bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah melanjutkan, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabilan. Sekali lagi, faman syaa'a, bagi siapa yang berkehendak. Siapa sing gelem, gampangane cara wong Jawa ini. Maka siapa sing gelem, ya silakan mengambil jalan kepada Tuhannya, yaitu mengambil jalan-jalan yang diarahkan oleh Allah. Ya, kita dalam sehari semalam senantiasa berdoa kepada Allah minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan kepada Allah yaitu seperti itu, jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat dari para nabi, para anbiya, para ulama salafus sholih, orang-orang dahulu yang sudah diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, maupun generasi-generasi yang sudah dikhabarkan oleh para ulama, ya, menjadi orang-orang yang di atas petunjuk yang benar. Itu jalan-jalan seperti mereka yang kita cari dalam kehidupan kita, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Tapi sekali lagi, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabilan. Barang siapa menghendaki, maka dia akan mengambil jalan kepada Tuhannya. Yang tidak menghendaki, ya silakan mengambil jalan, berarti kan kebalikannya. Kalau menghendaki jalan kepada Tuhan, ya menjalankan Islam, masuk ke dalam agama Islam secara kafah, ya. Kalau dia tidak mau mengambil jalan kepada Tuhannya, berarti dia mengambil jalan kepada syaitan atau kepada tauhid, ya, kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Satu ayat lagi. Wa ma tasyauna illa yasha Allah. Ya. Tadi Allah memberikan gambaran, faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabilan. Siapa yang berkehendak, maka dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Akan tetapi pada ayat berikutnya Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Akan tetapi mereka tidak mampu menempuh jalan itu kecuali Allah mengizinkannya. Ya, kecuali Allah menghendakinya. Gitu. Kita tidak akan mampu untuk berbuat baik kalau Allah tidak mengizinkan kita untuk berbuat baik. Kita tidak akan mampu sholat kalau Allah tidak mengizinkan kita sholat. Kita tidak akan mampu berpuasa
Ya berapa banyak orang yang pengen berpuasa hari ini tetapi mungkin tidak bisa berpuasa karena sakit lah, karena safar lah, karena segala macam hal. Itu. Ya. Innallaha kana ngaliman hakima. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Seluruh hukum-hukumnya semuanya diberlakukan secara adil. Ya, karena Allah mengetahui apa yang baik-baik kita dan apa yang buruk baik kita. Siapa di antara manusia yang mau menerima petunjuk, siapa yang tidak mau menerima petunjuk, ini Allah mengetahui semuanya. Makanya sekali lagi, monggo kita mensyukuri apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, utamanya kenikmatan iman dan Islam. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.